بالسعادة في هذه الدنيا وبعد الممات. وصلاة الله وسلامه على إمام أهل السعادة حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة وفي أولادنا وفي مشايخنا وفي تلاميذنا وفي شأننا، إنك أنت على كل شيء قدير. ألف يا ربنا بين قلوبنا واهدنا يا ربنا سبل السلام، واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك ومن المتجانسين فيك، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan semua yang hadir, khususnya bagi kami bahwa yang hadir di taman surga ini semua adalah ahli surga. Dan semoga yang hadir ini semua adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jika hari ini belum, semoga nanti malam dan esok harilah kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ada hal-hal yang kadang kita sadari. Hal tersebut menjadi sebab kebahagiaan kita itu tercapai, yaitu di saat kita kurang bisa mensyukuri karunia Allah, kita tidak bisa melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menemukan kesenangan, kebahagiaan apapun itu. Orang diberi oleh Allah rezeki karena yang ada di hatinya tamak, rakus, bukan syukur, maka dia diberi oleh Allah karunia pun tidak merasa bahagia dan senang. Sehingga kalau orang punya sifat tamak, rakus di dalam hatinya itu, biarpun dia kaya raya, punya gedung megah, karena yang dilihat adalah yang belum diberikan oleh Allah, maka seolah-olah dia seperti orang tidak memiliki apa-apa. Jadi yang menjadikan kita terseksa itu adalah kerakusan di dalam diri kita. Begitu sebaliknya, kalau orang membekali dirinya dengan qanaah, mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, maka begitu mudahnya menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan. Dia tidak pernah berkecup hati, gelisah, sedih di saat melihat karunia diberikan oleh Allah kepada orang lain. Seorang fakir, tapi hatinya bersih, bukan fakir yang tamak, fakir yang bersyukur dia. Sehingga dengan gaji sehari dimakan sehari pun dia setiap hari bisa candaria dengan pasangannya. Nggak pernah ada keributan. Bahkan di saat dengar tetangganya beli mobil, ikut senang dia. Bahkan waktu nyium bau solar mobil tetangganya, katanya bau harum, enak itu baunya. Hati yang baik seperti itu. Jadi yang beli tetangga, dia ikut senang gembira karena hati yang puas dengan karunia Allah. Tapi itu dia hamba yang hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian di dalam hati, dengki kepada tetangga. Tetangga beli mobil, lihat sakitnya di dalam hati. Sakit bukan kakinya keinjek, kelindes bal mobilnya, bukan matanya kena silau lampunya, bukan. Agar tapi cukup dengar berita tetangga yang beli mobil atau punya lewat sudah panas hatinya. Alangkah bodohnya manusia tersebut. Dan itu ada orang seperti itu.
Ini pendengki ini adalah orang yang tidak akan bisa bahagia dalam hidupnya. Dan semuanya itu sebetulnya, kenapa orang harus mendengki, benci dan semuanya, kembali kepada karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ini dalam urusan, karena akan masuk urusan ini sudah kita bahas dalam silsilah pembersih hati pada sebelumnya. Kita akan mengarah kepada hidup kita yang sangat spesial antara pasangan kita, suami istri. Maka ketahuilah bahwa dalam rumah tangga itu pun menciptakan keindahan juga mudah. Bahagia itu mudah dibuat, tidak harus bayar mahal. Bahkan dalam rumah tangga harus harga mati bahagia. Nggak ada orang berumah tangga niatnya berantem, nggak ada. Caci maki nggak ada. Tapi kenapa yang terjadi di lapangan sana banyak suami istri berantem, caci maki dan olok-olokan? Karena itu tadi, di hatinya tidak ada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pertemuan singkat ini, ayo kita membangun keindahan di rumah kita dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu pasangan yang halal, istri, suami yang halal. Kita syukuri apa yang Allah berikan. Dan untuk menjaga rumah tangga agar indah, tentunya secara zahir, nanti akan kami sebutkan secara batin. Secara zahir di rumah tangga ini penting sekali. Hari ini banyak percekcokan, perselisihan, naudzubillah. Ini bukan orang sini. Ada perselingkuhan, perzinaan, kehinaan terjadi di sana. Dan ketahuilah, semakin orang tahu zina ternyata susah menemukan kesenangan, karena dia tidak akan puas dengan sejuta wanita sekalipun, dengan sejuta pria sekalipun, karena dengan yang haram. Tapi dengan yang halal, Masya Allah, lalu ingat Allah bahwasanya saat seorang suami menggauli istrinya karena Allah, dia mendapatkan pahala, dan ini dibanggakan oleh Rasulullah, akan menghadirkan putra putri yang disanjung. Maka begitu dengan yang halal, dia akan puas. Tapi kalau orang sudah berani dengan yang haram, dia tidak akan puas dengan 1000 yang haram. Dia pengen nyoba yang salah, dia tidak akan menemukan kepuasan sampai dia terhinakan nanti di neraka. Maka siapapun dari kita, mari kita jaga rumah tangga kita, keluarga kita. Hei hamba Allah, pastikan dirimu bahagia. Kalau ada kekurangan di pasanganmu, maka ketahuilah pasanganmu memang adalah manusia, yang manusia memang tentu ada kekurangan, karena engkau tidak menikah dengan malaikat. Siapapun kalau ingin menikah dengan manusia yang enggak punya kekurangan, sampai mati dia tidak akan menikah. Semua pasangan kita ada kekurangannya, tapi orang hebat adalah bersyukur melihat kelebihan, bukan kekurangannya. Keindahan dari sini dimulai. Dari yang pertama, biasakan kita ghaddul basar, jaga mata. Untuk menambahkan keindahan di dalam rumah, jaga mata. Hei hamba Allah, takutlah kepada Allah. Hari ini hari kita dirusak mata kita oleh pemandangan-pemandangan, sehingga tanpa disengaja pun seorang hamba membanding-bandingkan istrinya dengan yang dilihat, sehingga setelah itu dia merendahkan pasangannya. Mana ada kebahagiaan setelah itu? Kalau Al-Quran mengajarkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada mereka orang beriman agar biasa menjaga matanya. Jangan diobral mata, melihat sesuatu yang tidak diperkenankan. Dari sini kita mulai membiasakan menjaga mata kita. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin, wanita pun hendaknya biasa menjaga matanya. Jika seorang suami tetap menjaga matanya, memang di kantor dia melihat wanita yang jauh lebih cantik dari istrinya, di tengah jalan dia melihat wanita lebih cantik dari istrinya, cuman karena dia orang yang takut kepada Allah, dia hindari pandangan-pandangan itu, dan yang ada di mata dan di hatinya ada istrinya yang halal. Maka ketahuilah, semakin hari semakin cantik itu istri. Kenapa? Dia menjaga matanya. Cuman kalau mata yang diobral, diobral dengan hawa nafsunya, maka ketahuilah dia pulang ke rumah menemukan istrinya sudah tidak ada harganya, jelek sekali menurutnya. Naudzubillah. Begitu juga seorang istri yang biasa matanya jelalatan melihat
Mohon maaf, pandangan-pandangan sekarang itu luar biasa, bukan sekedar kita di pinggir jalan dan di samping kita, di handphone kita, di internet. Itu merusak keindahan. Sehingga kalau orang bisa biasa melihat hal-hal yang semacam itu yang ada di hayalnya, itulah angan yang diinginkan ada yang ada di hayalnya, bukan di alam nyata. Sehingga dia melihat istrinya tidak seperti yang aku lihat waktu di sana, tidak seperti yang aku lihat di sana. Sang istri pun juga mengatakan begitu, suamiku tidak seperti yang ada di sana. Na'udzubillah. Hidup macam apa semacam itu? Islam mengajarkan kebaikan. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim mata. Selagi itu haram tidak boleh dilihat, kita tidak boleh melihat. Dan kita berpuasa, kita tidak boleh melihat, aku tidak boleh melihatnya. Selagi tidak boleh melihat, jangan mencoba dinikmati. Setelah kita menghindar dan melihat, maka bertailah di saat bertemu dengan pasangan yang halal tetap indah. Ini harus dipahamkan kepada semua. Sebab kadang orang mencari bahagia, aku kenapa sama istriku kurang bahagia dan sebagainya, aku sama istri suamiku kurang semangat. Bukan semangatmu yang kurang, akan tapi telah kau rusak semangatmu. Kau bandingkan dengan semangatmu dengan yang haram. Karena melihat yang haram, maka ini yang harus kita perhatikan. Kadang orang mau na'udzubillah, jangan percaya dengan fatwa picisan. Ada sebagian ustaz mengatakan kalau suami istri mau melihat film porno nggak ada masalah untuk berhubungan suami istri. Jangan. Itu sebetulnya telah mengajari pasangan untuk melihat sesuatu yang tidak pernah ada pada pasangannya, sehingga dia akan mengatakan, yang milik pasanganku tidak seperti itu. Padahal itu kan hanya film, na'udzubillah. Dan hati-hati, ini bahaya sekali. Sehingga seorang suami tidak akan bisa menggauli istrinya kecuali sudah nonton hal-hal yang semacam itu. Rusak hari ini kalau biasa lihat macam itu. Yang perempuan pun juga demikian, masya Allah. Sehingga di saat diajak hubungan suami istri, sang wanita tidak pernah mau. Karena apa? Dia tidak merasa semangat sama sekali karena matanya sudah dikotori dengan tontonan-tontonan yang ada di internet tersebut. Ini jarang diperhatikan. Anda bisa bertanya kepada pakar-pakar psikolog sana, pengaruhnya besar sekali hanya demikian. Belum lagi pakar adab, pakar akhlak, belum lagi pakar syariat. Ini harus kita jaga. Sama, bukan saja urusan di internet. Kalau kita mata kita jelalatan lihat sana sini, na'udzubillah, suka memperhatikan, oh itu kok cantik, maka akan menjadikan pasangan kita semakin tidak cantik karena dihiasi oleh setan yang haram tadi. Maka mari kita semuanya mulai saat ini berusaha sedikit semungkin untuk menjaga pandangan kita. Kalau ada di hadapan kita sesuatu tidak boleh kita lihat, kita harus paksakan karena Allah, aku alihkan pandanganku. Memang hari ini hari bebas orang. Di mana-mana kita bisa melihat hal yang demikian itu. Akan tapi kan dunia itu masih ada tempat yang kosong. Di sana ada pohon, bukan wanita yang berdiri. Di sana ada tempat kita bisa berusaha. Ini yang pertama. Agar rumah tangga kita ada tetap indah, puas dengan pasangan, jaga mata. Jaga mata, yang dari mata itulah akan masuk ke hati. Jendela hati kita adalah mata. Gara-gara mata jelalatan sana sini, masya Allah, sehingga menjadi pasangan tidak indah lagi. Seorang suami mungkin dia saat berhubungan suami istri mengajari istri untuk nonton film tidak pantas. Apa yang terjadi di saat suami pergi, sang istri nonton sendiri? Begitu juga sebaliknya. Akhirnya terbiasa dengan itu semua. Akhirnya kesimpulannya apa? Betul-betul milik pasanganku sangat tidak menyenangkan bagiku. Ini pengakuan dari orang yang biasa seperti itu. Maka waspadai hamba Allah. Hari ini hari betul-betul mengerikan. Dunia global ini, di era global ini begitu canggih perkembangan teknologi yang masya Allah. Dahulu mungkin seorang yang seumur bapak-bapak yang seumur kami atau di atas kami, begitu amannya keadaan dunia ini, lihat televisi yang ada hanya TVRI saja, yang punya hanya Pak Lurah. Tontonannya pun, hiburannya pun juga biasa-biasa saja. Yang seumur dengan kami paling tidak, tontonnya biasa saja, nggak ada yang aneh-aneh. Selompok catur, ria jenazah, kan begitu kan? Tapi hari ini masya Allah, maka perlu kami ingatkan, ini harus ada kewaspadaan. Bisa orang bisa, kalau dia ingat Allah bisa. Mungkin di saat hari kita gemetaran ingin melihat itu, langsung istighfar, sholawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina. Terus Anda mencoba. Di saat Anda bisa memerangi kebiasaan Anda untuk melihat yang tidak baik, subhanallah, tiba-tiba bangkit semangat Anda dengan pasangan Anda akan menemukan keindahan kembali. Ayo kita kembali kepada ini.
Ini jarang dibahas, tapi perlu untuk disampaikan yang demikian ini. Anda masih ingat waktu di bulan Ramadan, ibu-ibu yang soleha, kalau mau belanja kue jangan di bulan Ramadan di siang hari, semua kue jadi enak. Kan begitu, pengennya mah dibeli semuanya dan terasa enak. Betul, kalau sudah buka itu apa saja dilahap yang paling dekat, nunggu nanti entahnya ada, sekarang makan apa saja. Begitulah keindahan. Di saat seorang menjaga matanya, maka kita dengan pasangan seperti orang yang berpuasa tadi, semakin indah. Baik, ini adalah secara zahir seperti itu yang harus kita hindari, menjaga mata, menjaga pergaulan dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada seorang wanita berkata, dia wanita baik-baik, Buya kenapa ya? Subhanallah. Kalau saya telepon dengan laki-laki itu saya bergetar. Tapi di saat saya telepon dengan suami saya biasa saja. Ini banyak pengakuan yang semacam itu. Dengarlah, begitulah hebatnya iblis yang berkomunikasi dengan hawa nafsu kita. Begitu juga seorang suami, seorang laki-laki ada. Kalau sudah berkomunikasi dengan perempuan bisa kata lembut dan sebagainya, tapi sama istrinya tidak bisa. Bukan kepada istrinya tidak bisa lembut, akan tapi karena kelembutannya telah diberikan kepada yang haram. Ini harus dijaga yang demikian. Jaga mata. Kemudian selanjutnya untuk menciptakan keindahan ini masalah. Dua saja kami hadirkan pada saat ini. Yang pertama adalah masalah urusan syahwat. Ini mengerikan. Ada yang masih jomblo, semoga cepat dapat pasangan. Oh, amin ya Rabbi. Jomblo banyak. Berpasangan yang membahagiakan, menjadikan sebab mulia di dunia dan di akhirat. Yang kedua agar hidup Anda itu mudah dan enak, biasakan dengan kesederhanaan. Jangan gengsi. Jangan gengsi deh dengan makan nasi bungkus. Saya paling senang makan nasi bungkus, praktis, nggak ribet. Kita lebih mau bepergian, mau pengajian di sebuah tempat saja, tak bikin ke nasi bungkus. Biar kita makan nanti di jalan. Jadi sebelum masuk rumah orang, perut lumayan sudah agak isi, daripada di rumah orang kita kelaparan. Nah, nunggu-nunggu kapan makanan yang dikeluarkan. Kita bisa makan apa adanya. Apalagi saya lihat sayur banyak di sini, Masya Allah. Yang menjadi masalah adalah lihat, orang yang biasa dikali sederhana karena dikuasai kesombongan, gaya hidup, niru gaya hidupnya orang lain. Ayo yang gengsi jalan kaki jalan sama saya. Yang gengsi naik angkot, yuk naik angkot sama saya. Yang gengsi makan di pinggir, yang makan di warung-warung kecil, ayo makan di warung kecil. Hidup dengan gaya semacam itu yang menyiksa. Sehingga cari duit itu sebetulnya hari ini lebih mudah daripada zaman dulu. Coba zaman kita masih kecil itu, ibunda kita itu kalau pengen ngasih lauk anaknya telur saja, zaman itu telur satu dikasih tepung dibagi 4, kan begitu. Hari ini 4 telur masuk perut mulutnya satu anak, bilang masih kurang rezeki, tamaknya ya menyiksa. Tetangganya beli mobil, pengen beli mobil, urusan handphone saja action gaya-gaya. Baju bermerek, ketahuilah mereknya nanti baju kita sama seragam kain kafan. Ya Allah, nggak usah sombong. Jadi ternyata ini yang menjadikan hidup kita rusak, ini adalah nggak biasa dengan sederhana. Action gaya hidup, apalagi nanti kalau sudah merantau ke kota, pulang itu harus tampak sukses. Gaya. Ayo kita beri contoh. Jangan gengsi dengan kesederhanaan. Naik sepeda motor, punya motor, jalan kaki naik apa, Masya Allah. Rumah ngontrak, katanya gengsi rumah ngontrak. Dia boleh itu rumah sendiri, gedung megah.
Giliran waktunya sudah habis, nggak bisa tinggal di situ. Ini ada orang bangun rumah gedong, katanya habis 3 miliar, baru selesai syukuran mati besok harinya. Mana bisa menikmati? Bahkan belum mati, rumah gedung 3 miliar buat rumah, semuanya full AC, kulkasnya gede-gede. Dia pergi di dokter berpesan, Pak Haji mohon maaf, untuk sementara Pak Haji jangan minum air dingin dan jangan tidur di ruangan yang ada AC-nya. Hidup dia. Begitulah kalau Allah ingin menghalangi kenikmatan dari hamba. Subhanallah. Ayo kita biasakan dengan yang penting halal, bukan yang penting banyak. Jangan gengsi deh kerja di sawah. Kalau kita pengen tahu, kalau tahu orang mulia yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib, menantu siapa? Menantu baginda Nabi SAW, kerjaannya apa? Kerjaan beliau adalah diantaranya nurunkan korma. Kalau orang di sini kayak naik pohon kelapa, nurunin kelapa, nurunin korma. Apakah mengurangi kemuliaan Imam Ali? Tidak, sampai hari ini beliau tersanjung. Allah. Jangan gengsi dengan yang halal ya Allah. Jual teh, jual sayur, pergi ke sawah, kebun dan sebagainya. Apa artinya kita bekerja di ruangan AC tapi haram, banyak dosa? Mana ada AC di neraka nanti ya Allah. Biasa sederhana ya. Nggak usah ngikut gaya hidupnya orang. Yang Allah berikan kita syukuri. Yang Allah berikan. Rumah kontrak alhamdulillah, gubuk. Yang menjadi sebab tersiksa itu tamak. Orang tamak gak akan ada puas. Nabi menyebutkan dia punya 1 lembah emas, minta yang kedua, dikasih 2, minta ketiga, dikasih 3, minta tambah, sampai mulutnya dimasuki tanah, mati di liang lahat baru diam untuk manusia. Lalu apakah tidak boleh kita mencari rezeki cukup? Boleh, siapa yang melarang? Akan tapi jangan menjadikan harta itu menjadikan kita sombong, berubah. Makanya yang biasa merasa terpuruk, ingat kalimat sederhana, yang merasa terpuruk di saat miskin, maka dia yang paling bakat sombong di saat kaya. Ya, pahami makna ini. Yang merasa terpuruk dan benci dengan kemiskinan, dia manusia yang paling sombong kalau saat kaya nanti. Tapi yang bisa bersyukur di saat dia miskin, maka katailah, di saat menjadi orang kaya yang berguna untuk umat. Kita pilih mana? Kan gitu. Apa? Subhanallah. Orang bisa saja jual daun, jual teh dan sebagainya. Tapi ingat, itu halal. Kalau ternyata Allah berikan rezeki yang banyak pun, nggak boleh berubah dong gaya hidupnya. Merendahkan, sombonglah, la yadkhulul jannata man kana biqablihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Ayo biasakan dengan sederhana. Jangan malu yang penting halal. Kita harus jadikan budaya hidup, gaya hidup kita. Gaya hidup seperti itu. Sederhana, jangan gengsi deh. Hidup orang di kampung masalah sederhana banget. Bahkan kalau seandainya begitu, dan itu mengarahkan pada keakraban. Jauh dari dengki orang sederhana. Sederhana hakiki ya. Sehingga kalau di kampung itu seandainya masak nasi, suaminya sudah pulang dari sawah, belum sempat buat sayur, itu bilang tetangga, Bu, sudah matang belum sayurnya? Saya minta dikit, suamiku sudah keburu datang, aku belum nyayur. Itu biasa. Tapi zaman sekarang gengsi-gengsian, di rumah nggak ada apa-apa, ngomong makanannya kayak makanan orang mahal, orang kaya, gayanya di rumah. Aduh, aku nggak biasa makan begitu. Astagfirullah, aku nggak biasa makan begitu. Action, wah tersiksa manusia hidup kayak begitu. Jangan biasakan dengan gaya kesombongan. Dan ini ada hubungannya dengan satu lagi nasihat. Jangan biasa dengan ngutang. Ngutang sebisa mungkin ya hamba Allah. Kalau ternyata terdesak dan sebagainya, maka oke, karena terdesak dan ngutang adalah sah. Tapi menjadi budaya gaya hidup, masya Allah, dikit-dikit ngutang. Ngutang itu kan harus diapain? Dibayar. Setan itu kalau jerumuskan kita nggak langsung bisa ngutang.
setelah ngutang. Karena ngikuti gaya hidup tadi, pengen beli ini, langsung main ngutang. Harus dibayar. Giliran bayar nggak ada duit. Bingung dia, malu. Masa pakai mobil begini nggak bisa bayar utang, malu dong. Masa saya sudah dikenal orang kaya di kampung nggak bisa bayar utang, malu dong. Akhirnya apa? Setan yang membisiki, bayar dong Pak, malu kau ini. Gaya mukanya, model mukanya punya utang. Dia ngomong, tapi ya setan, iblis, aku nggak punya duit. Ya harus ada duit dong. Gimana caranya? Sudah, ambil mana deh. Kamu pengurus masjid, ambil duit masjid. Kamu ustaz, ambil ini. Kamu pejabat, nah ini gitu. Ternyata dari gara-gara utang itulah yang menjadikan orang korupsi, ngambil duit yayasan di sana, berbohong dalam jual beli gara-gara itu. Kita biasakan dengan sederhana ya. Masya Allah. Dan itu hakikat uang. Harus kita jadikan betul-betul kita tidak pernah merasa gengsi. Kita bukan diajar, kita bukan menjadikan hidup kita tersiksa, enggak. Bukan maksakan hidup tersiksa, enggak boleh kita pakai baju robek di rumah ini, enggak. Itu adalah action. Sederhana action enggak sah. Maksudnya sederhana yang sesungguhnya itu tidak sombong. Di saat Allah beri seperti itu tidak pernah gelisah, syukur. Tidak merasa kecil hati di saat dia dengan rezeki pas-pasan, biasa saja. Dan kita menemukan orang-orang yang bahagia dengan kesederhanaan. Ayo kita semuanya. Kalau sudah kita mulai dari tetangga bangun rumah, kita juga pengen bangun rumah. Tetangga beli mobil, saya harus beli mobil Bang. Tetangga sudah beli mobil, padahal dia kan diangkat pegawai negeri kan baru. Kita sudah lama berusaha. Bagaimana Bang ini Bang? Allah, Masya Allah. Berusaha. Maka ini adalah hal-hal yang harus kita sadari dalam hidup kita. Kadang-kadang orang itu memang memaksakan diri untuk action. Suatu ketika ada orang cerita kepada kita, saya itu tidak berani pulang kampung. Loh kenapa? Kalau pulang kampung itu saya harus mencari duit berapa puluh juta. Kenapa? Ya karena kan saya kerja di kota, dianggap orang kota harus sukses. Jadi kalau saya pulang kampung nggak bagi-bagi duit itu kayaknya. Terus makanya saya setiap pulang kampung saya minjem duit di kota. Di kampung gayanya bagi-bagi duit. Ini modelnya. Ada model begitu. Jadi di kampung kelihatan sukses betul, pakai mobil rental padahal action. Masya Allah. Ayo biasa dengan kesederhanaan hamba Allah. Teringat Asim Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat kalau cari menantu tidak melihat apa-apa, tapi melihat seorang wanita yang soleh. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang sering turun ke bawah melihat keadaan masyarakat dengan dekat. Suatu ketika di sebuah perjalanan melihat keadaan masyarakat, Sayyidina Umar itu capek. Berhenti di sebuah gubuk, reot. Rupanya di balik gubuk ini ada seorang ibu dengan anak perempuannya. Dan ternyata di saat itu terjadi obrolan antara sang anak dengan ibunya. Ibunya berkata kepada sang anak, nak, cepat kau campur susu, campur air susunya nak, sebelum kelihatan orang. Bu, jangan dong, nggak boleh, nggak apa-apa nak, nggak ada yang lihat kok. Khalifah Umar marah. Khalifah Umar nggak lihat, nggak ada di sini. Di balik itu. Iya bu, biarpun Khalifah Umar tidak lihat, karena Allah melihat bu. Karena Allah melihat bu. Sayyidina Umar mendengar. Setelah Sayyidina Umar mendengar, ditandai itu rumah. Besok paginya mau dipanggil anak yang namanya Asim. Ya Asim, kau pergi ke rumah itu yang aku tandai. Aku mendengar suara anak gadis waktu itu di situ. Kalau dia masih perawan, kau nikahi dia. Nggak pakai niatnya. Karena takut kepada yang haram. Kalau dia perawan, dia belum punya suami, kau nikahi dia. Dan betul ternyata anak itu belum punya suami, dinikahi Sayyidina Umar bin Khattab. Dari wanita mulia inilah nanti pada akhirnya keluar keturunan yang istimewa bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gara-gara ibu bener, itu akan lahir anak hebat. Tapi kalau ibu suka nyopet, hadir pencopet. Ibunya takut kepada Allah.
Sekarang orang tidak melihat sisi kebaikannya. Yang penting dia punya uang, biarpun itu adalah haram semuanya, nggak peduli. Yang penting keren. Duh, nasib. Lihat halal haramnya. Kalau halal oke, kalau haram tidak. Harus selalu begitu. Kadang-kadang ini kadang punya anak gadis dilamar seorang pria kaya tapi kerjaannya haram. Sudah pura-pura nggak tahu perharamannya. Kan masa depan. Padahal kalau makanan haram lihat akan membuai rahim anak kita, akan keluar anak-anak yang tidak baik. Begitu juga kalau anak laki-laki kita menikah dengan perempuan yang biasa dengan keharaman, yang tidak takut kepada yang haram, bukan biasa keharaman, yang tidak takut kepada yang haram, maka ketahuilah akan ditanamkan benih anak kita di tempat yang tidak baik, tidak akan keluar anak yang baik. Lebih dari itu urusan akhirat ya Allah. Ayo kita takut urusan akhirat. Kalau kita sudah tidak biasa dengan kesederhanaan, di saat diuji kekurangan ngambil yang haram. Kalau sudah ngambil yang haram kan urusannya dosa di hadapan Allah, sengsara nanti di akhirat, nasib buruk di dunia, sengsara di akhirat, sengsara. Kalau orang biasa dengan ketamaan, kerakusan, dia pun kaya di dunia nggak akan puas dia. Sebelum di akhirat sudah diseksa dia. Ada orang punya pabrik 16, kebakaran 10, stres, masuk rumah sakit. Padahal masih berapa? 4. Padahal masih ada kekayaan yang lain. Begitu bodohnya orang akhirnya. Urusan dunia dia tidak dengan kecerdasan. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang punya dasar yang kami sampaikan, dasar dia adalah kesederhanaan. Kemudian menjalani hidup tidak ikuti gaya hidupnya orang. Kalau kaya, lihat dia orang kaya yang hebat dia. Orang yang kaya mudah berbagi. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya ahli surga. Dan itulah Anda dan anak-anak Anda. Maka boleh saat ini. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan sebagai bekal kita ini. Jadi jangan gengsi ya. Jangan gengsi dengan pekerjaan apa saja ya Allah. Jangan sombong dengan kerjaan. Dengan kekayaan, kekayaan melimpah, mati ditinggal. Apakah orang tidak boleh kaya? Boleh dong. Orang boleh kaya, bahkan harta harus dijaga dong. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi, man mata duna mali mata syahida. Kalau orang mati membela hartanya, mati syahid kok. Harta yang halal yang kita miliki harus kita jaga. Cuman yang bahaya adalah tidak takut dengan yang haram. Wahai bapak ya bapak yang soleh, di mana Anda bekerja, seperti apa rezeki Anda? Wahai ibu yang soleha, di mana suamimu mendapatkan rezeki? Mungkin ada yang berkata, Bu, yang suamiku pekerjaannya adalah masih haram. Suruh saya pindah, tidak mau. Ibu pastikan di saat belum pindah Anda tidak banyak tuntutan. Kadang suami itu mikir, kalau saya pindah, istri saya tuntutannya besar. Sehingga alangkah banyaknya suami masuk kepada keharaman juga karena bisikan seorang istri. Dan alangkah banyaknya istri melakukan keharaman juga karena iming-iming sang suami. Begitulah kalau suami istri bukan tolong-menolong dalam kebaikan. Baik, ketiganya kami sampaikan agar rumah tangga kita hidup dari sisi cinta, sisi kehidupan. Yang pertama apa? Jaga mata, hai hamba Allah. Yang kedua, biasakan dengan kesederhanaan. Jangan gaya action, ikut gaya hidupnya orang. Kalau ternyata Anda harus mendapatkan kekayaan, syukuri. Tetap tidak boleh menjadi sombong. Kemudian jangan biasakan dengan ngutang. Bahaya itu kalau ngutang itu. Kita pernah punya kisah ngutang. Dulu waktu lagi sekolah, kan kita dengan istri. Waktu kuliah itu dengan istri, antara asrama, antara tempat tinggal kita kan kontrak. Dengan kampus itu ada warung di Arab sana. Dan warungnya orang pinter kalau ngerayu orang, ya sini, ini toko kamu, itu boleh ambil kapan saja, nanti kamu bayar gampang. Haji, bener saya, terpesona saya. Jadi setiap hari itu istri telepon, ambil setiap akhir bulan nyungsep. Ngambil gampang, setiap akhir bulan nyungsep. Cuman kok bodoh banget, sampai 2 tahun saya gila dulu. 2 tahun, gak pernah cukup duit itu. Karena memang betul ambil enak, ambil itu kayak bos ngambil. Ambil itu, tuh, wah ada barang baru juga sih. Ya Allah, stres. Setelah 2 tahun baru sadar kayaknya harus tak rombak nih. Tak balik, saya bayar dulu. Pak, ente yang tulis, kalau kurang tanggung jawab. Jadi mulai itu kita bayar duluan, itu pun bayarnya separuh kita kurangi biar kita bisa ngirit. Kita paskan beras berapa ini.
mulai awal bulan di tahun yang ketiga itu mulai bisa nabung. Oh gini caranya. Jadi bisa nih, nggak boleh lebih dari ini, harus ada jatahnya, nggak boleh lebih. Akhirnya kita bisa makan enak, bisa ngerasain di resto karena uangnya lebih. Coba kita makan di sana yuk. Makanya ini setelah itu akan saya jadikan rumus. Anak-anakku jangan kayak saya di 2 tahun yang pertama, itu gila dan bodoh. Kan? Kemudian dia urusan kadang-kadang sebagian orang itu pamer jor-joran capek. Kalau urusan capek, saya juga punya capek waktu di Yaman dulu. Dengan istri bayangkan musim panas, nggak punya duit, listrik dicabut. Itu pisang masuk pagi sore mateng. Panasnya kayak apa? Cuma kita kan malu nggak ngomong ke orang. Cuma sehari 2 hari, hari ketiga tetangga kita namanya kita sama dengan kami, ya. Habis sholat maghrib itu pulang ngomong, ya lampu ini mati ya. Ya biasanya kan belum nyalain gitu ya. Iya, masuk ya. Melihat apa namanya? Pedometernya itu kan ada colokan apa namanya? Taruhnya dari pemerintah. Diambil, kok kontaknya diambil. Tidak ada. Ente tidak bayar listrik ya? Tahuan ini bisa. Iya tidak bayar listrik dong. Loh, jadi itu selama 3 hari tidak pakai lampu. Ya, Anda kan jarang di rumah, jarang. Memang sering kuliah. Dipinjam kita kabel turun begitu, colokin pakai kipas kecil. Kayak di surga enaknya ya Allah, masya Allah, musim panasnya. Ini mereka ada orang jor-joran capek, saya juga punya capek ya. Artinya biasa saja di jalan hidup yang enak ya. Kemudian juga masya Allah, hidup itu ada iramanya, ada iramanya. Jangan gengsi ya, adik-adikku, anak-anakku. Kalau kalian dengar omongan Buya, nggak ada jomblo lama-lama. Jomblo itu kelamaan karena takut. Belum apa-apa calon sudah ngomong nanti resepsinya begini ya, belum apa-apa, belum lamaran ini, belum ini resepsinya begini ya, nanti di gedung ini ya stres mereka nggak jadi dewasa lagi, masya Allah. Karena dia biasa dengan kesederhanaan. Yang penting kita langkah halal, saksikan 2 saksi orang tua. Kalau bisa nyembelih onta, nggak bisa onta sapi, nggak bisa sapi kambing, nggak bisa kambing ayam. Waktu menikah rasanya sama, suami istri mesra juga sama, nggak ada. Ini pernikahan waktu nyembelih onta, mesranya begini modelnya, nggak ada, sama. Yuk biasa dengan sederhana ya, anak-anakku semuanya, jangan jomblo lama-lama. Bismillah, besok nikah. Dan waktu saya yang masih kuliah pun kan banyak anak usia. Waktu kuliah, kemarin tak bahas di usia. Saya kuliah, punya istri. Jadi saya punya istri itu hebat sekali. Dia baru masuk kuliah di Universitas Arkof. Dia baru belum 1 tahun dia dapat S2. Luar biasa. Jadi dia baru 1 tahun dapat S2. Maksud saya istri saya masuk baru 1 tahun dapat S2. Saya waktu itu S2. Jadi dia minta rekor dapat S2. Dia dapat saya. Oke. Kemudian karena dia masih sekolah, saya juga masih sekolah. Alhamdulillah mertua itu baik. Allah yarham sudah meninggal dunia. Beruntung kalau punya mertua kayak gitu. Mertua saya ngerti. Sama-sama sekolah kata mertua. Sehingga cara hidup kita waktu kuliah adalah BSS, bayar sendiri. Oh, jadi memang itu. Jadi kisah kena panas itu ya bayar sendiri nggak bisa habis duitnya sudah memang. Jadi cuma faedahnya duit saya habis dulu baru duit. Ibu-ibu bisa kenal Umi kan kemarin, pengajian Umi kan ikut kemarin. Ibu bisa pulang ini sekarang ngaji. Itu adalah Masya Allah. Jadi ternyata nggak susah, nggak pernah berkeluh kesah, istrinya biasa saja. Jadi seperti itu BSS. Makanya anak-anak kampus yang penting takut haram, jangan sampai masuk zina, buat di masjid. No. Na'udzubillah, itu merusak hidup kita, menjadikan bahagia akan hancurkan oleh diri kita. Selagi orang kenal zina tidak takut kepada Allah, terus dia akan rindu zina nggak akan puas dengan 1000 wanita. Tapi anak hebat, anak aku semua ini mahasiswa. Kalau pengen nikah, ya cari mertua yang baik, yang bisa BSS. Masya Allah, sama-sama punya harapan. 6 tahun
Menikah 6 tahun nggak hasil nafkah, sebab selesai 6 tahun saya itu. Menikah orang lebih 6 tahun. Dan setiap mau dibelikan baju, ini sebuah kisah saya, nanti aja. Setiap belikan baju, nanti aja. Nah, jadi ya sudah, alhamdulillah. Jadi memang akhirnya itu adalah mungkin ya Allah menjadikan seperti itu untuk pendidikan. Jadi anak-anak kita sekarang dalam urusan pernikahan gampang. Terus sudah kenal membaca, nikah mah gampang. Tapi ingat, harus jadi keyakinan pernikahan tidak boleh menghalangi belajar. Nah, itu loh. Bahkan pernikahan harus menjadi belajar semakin semangat. Ya, anak kampus, angkat tangan anak kampus. Nikah yes, pacaran no. Orang bodoh pacaran itu. Pacaran itu seperti kita lagi musim panas, haus, ada es degan tapi di balik kaca. Ngambil nggak bisa, menes. Tapi kalau halal bismillah, mertuamu tahu diri enak. Ya, udah senyum banget. Tambah ganteng itu, Bu, calon mantumu ada di sini tuh, ngerti kan? Hidup tuh indah. Jangan bikin susah deh. Apalagi kalau, makanya termasuk rumus hidup indah. Nanti coba cari nanti di catatan-catatan Buya tentang bagaimana hidup indah, Buya punya seminar cinta dan sebagainya. Di antaranya jangan banyak menuntut, lakukan kewajiban. Menuntut itu nyiksa, menuntut itu mengajari pasangan untuk menuntut. Coba kalau kita mengatakan, "Hei istriku, kenapa matamu begitu?" Dia langsung ngomong, "Kenapa hidungmu begitu, Bang?" Bales langsung. Menuntut itu adalah mengajari pasangan kita menuntut. Akan tapi kalau sanjungan dan terima kasih akan menjadikan dia luluh, runtuh di hadapan kita. Indah hidup itu, bahagia kok susah. Ada orang hidupnya berantem terus, masya Allah, anaknya 10. Ibu ketawanya ditahan titik kan. Ada masya Allah berantem terus, tapi anaknya banyak. Tak begitu, Bu, hidup harus indah. Bayangkan ibu Anda lagi hamil tua, suami marah-marah, kan gak enak. Atau Anda suami pulang kerja capek, takut sampai di rumah istri tolak pinggang, Bang, dapat duit berapa, Bang? Dulu. Nasib buruk tuh, ketemu istri di mana itu? Di sampah. Istri harus indah, pasangan suami harus di. Saya tutup untuk rumah tangga agar indah. Jadikan hidupmu berumah tangga untuk mengabdi kepada orang tua. Sederhana rumusnya. Hei suami, jadikan istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei istri, jadikan suamimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Allah, itu adalah kunci pembuka cinta yang luar biasa. Ada seorang istri itu kalau suaminya baik-baik sama mertuanya, itu kadang-kadang dumel. Suatu ketika ada seorang istri ditanya, "Bu ya, saya itu punya suami kayak punya istri 2. Saya punya suami kayak punya istri 2. Maksud ibu gimana? Gimana sih, Bu ya? Rumus membagi rezeki. Saya itu punya suami gajinya separuh dikasihkan ibunya, separuh dikasihkan saya. Oh, jadi kayak punya istri 2 itu begitu ceritanya. Saya tanya, "Bu, separuh yang diberikan padamu cukup atau tidak?" "Cukup, Bu ya." "Berarti kamu tuh nasib perempuan gak benar kalau gak tobat." "Oh, sudah cukup, kenapa kok suamimu gak boleh berbuat baik pada ibunya?" Hah? Ada juga suami dungu melarang istrinya ke rumah ibunya sendiri. "Pokoknya kamu gak boleh ke rumah ibu sendiri, karena kamu sudah diserahkan padaku." Iya, ibu diserahkan kan serah nikah, bukan berarti gak boleh ke rumah ibunya sendiri. Tapi alangkah indahnya hidup. Coba kalau Anda bayangkan, wahai istri yang solehah, Anda lihat suami istri pergi ke pasar, ke supermarket. Sang suami selalu ngomong pada istrinya, "Ma, beli gula tambah. Kalau beli 1 kilo tambah 1 kilo. Beli minyak 1 kilo tambah 1 kilo." Selalu gitu. "Abang untuk apa sih, Bang?" "Sudahlah, Dek, beli tambahan." Oke, setiap beli tambah, double gitu. Sampai di rumah, istrinya naruh di rak, suaminya bungkus minyak goreng, gula dibungkusin. "Bang, kok dibungkus?" "Iya, saya bungkus." "Mau dibawa kemana, Bang?" "Mau saya kirim." "Kirim ke siapa?" "Ke ibu." "Ibu siapa? Ibu apa sudah meninggal?" "Ibumu dong, saya." Jatuh hati. Ibumu, Allah. Suamiku ingat ibuku, aku saja tidak pernah mikir. Meragukan dasar. Sama seorang istri ternyata yang dipikir ibu suaminya. Indah hidup itu, gampang rumusnya, gak susah. Cuman kadang kita sering bikin susah. Ini saja, insyaallah. Ini mukadimah saja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo duduk sederhana, tidak indah, tidak bahagia.